Pernah kebayang nggak gimana sebuah konflik yang kejadiannya ribuan kilometer dari sini tiba-tiba bisa ngaruh langsung kehidupan kita di Indonesia? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas gimana ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran itu bisa bikin guncangan berantai, mulai dari dompet kita sampai keamanan negara. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Ini bukan sekedar berita luar negeri yang bisa kita lewatin gitu aja. Ini soal gimana stabilitas ekonomi kita, bahkan kedaulatan kita, diuji oleh peristiwa yang kelihatannya jauh banget. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pusat masalahnya. Cerita ini mulainya bukan di Washington atau Teheran loh, tapi di sebuah jalur laut yang super sempit, yang ternyata jadi urat nadi ekonomi seluruh dunia. Titik inilah epicentrum dari semua kekacauan ini. Ini dia, Selat Hormuz. Coba bayangin, ini tuh kayak keran utama minyak buat seluruh dunia. Lebih dari 20% pasokan minyak global lewat sini. Terus, tiba-tiba, klik, Iran menutup keran itu. Apa akibatnya? 10 juta barel minyak per hari langsung hilang dari peredaran. Ini bukan gangguan biasa, ini adalah guncangan pasokan energi yang dahsyat. Dan tentu saja, gelombang kejut yang pertama kali dan paling kenceng terasa itu langsung menghantam jantung keuangan negara kita, APBN. Nah, disinilah krisis global tadi jadi terasa banget efeknya buat kita semua di Indonesia. Coba deh perhatikan, ini yang bikin pusing tujuh keliling. Waktu pemerintah bikin anggaran, mereka pasang asumsi harga minyak Indonesia itu di angka yang aman, $70 per barrel. Tapi, lihat realitanya di bulan Maret, harganya meroket sampai lebih dari $102. Jomplang banget kan? Nah, selisih inilah yang menciptakan lubang raksasa di anggaran negara kita. Biar lebih kebayang lagi seberapa besar masalahnya, lihat angka ini. Setiap harga minyak naik $1 aja dari asumsi, negara kita harus nambah beban 10,3 triliun rupiah. Itu baru $1. Bayangin, uang yang harusnya bisa buat bangun sekolah, perbaiki jalan, malah kepake buat nombokin biaya subsidi BBM yang bengkak. Efeknya nggak berhenti di situ. Krisis minyak ini bikin pasar keuangan global panik. Para investor itu ibarat orang yang lari cari tempat aman pas ada badai. Mereka narik uang mereka dari negara kayak Indonesia terus dibeliin dolar AS yang dianggap aset safe haven atau paling aman. Hasilnya, ya ini, nilai rupiah kita anjlok, tembus di atas 17.000 per dolar. Dan pastinya semua barang impor yang kita butuhkan jadi makin mahal. Oke, digempur dari dua arah, harga minyak yang merokat dan rupiah yang melemah, pemerintah jelas nggak tinggal diam dong. Serangkaian strategi darurat langsung diluncurkan. Tujuannya ada dua, mengamankan pasokan energi dari luar dan mengendalikan permintaan di dalam negeri. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Jadi, ini langkah yang krusial banget. Waktu jalur pasokan andalan kita dari Arab Saudi lumpuh total karena blokade, Indonesia melakukan sebuah manuver geoekonomi yang sangat berani. Pemerintah berhasil mengunci kesepakatan 150 juta baril minyak dari Rusia. Dan katanya dengan harga khusus. Ini benar-benar jadi penyelamat buat menjaga mesin ekonomi kita tetap jalan. Nah, di dalam negeri, ikat pinggang juga harus dikencangkan. Mulai dari ASN yang wajib WFH setiap hari Jumat buat ngurangin perjalanan, sampai ada pembatasan kuota BBM harian. Tujuannya cuma satu, nekan konsumsi BBM sebisa mungkin. Kenapa? Supaya pemerintah nggak terpaksa naikin harga BBM bersubsidi, yang kita tahu bisa memicu gejolak sosial. Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia juga ngeluarin jurus andalannya buat jagain rupiah. Alih-alih naikin suku bunga yang bisa mencekik ekonomi, mereka melakukan intervensi langsung. Gampangnya, BI ngeguyur pasar pakai dolar dari cadangan devisa kita untuk membeli rupiah. Tujuannya ya untuk menopang nilai tukar kita tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ini langkah yang rumit tapi krusial banget. Tapi ternyata, dampak konflik ini jauh lebih luas dari sekedar angka-angka ekonomi. Gelombangnya bahkan sampai ke depan pintu kita loh, sampai ke perairan kita, dan menciptakan tantangan keamanan dan diplomasi yang benar-benar baru buat Indonesia. Nah, ini yang bikin kita semua sadar betapa dekatnya konflik itu dengan kita. Tanggal 18 April, intelijen kita mendeteksi USS Miguel Keith. Ini bukan kapal perang biasa. Ini adalah pangkalan militer terapung raksasa milik Amerika Serikat, dan kapal ini melintasi Selat Malaka. Kehadirannya itu sinyal kuat adanya militerisasi di perairan Asia Tenggara.
Pernyataan dari petinggi militer AS ini seakan-akan jadi penegas. Mereka bilang akan berburu aset Iran secara agresif dimanapun, bahkan di perairan internasional yang jauh. Jadi, kehadiran USS Miguel Keith di dekat kita itu adalah wujud nyata dari ancaman tersebut. Jalur perdagangan kita yang tadinya damai mendadak jadi arena unjuk kekuatan militer. Di panggung diplomasi, kita juga sempat tersandung. Awalnya, niatnya baik. Indonesia bergabung dengan sebuah inisiatif bernama Board of Peace untuk mempromosikan perdamaian dunia. Tapi, belakangan baru ketahuan kalau ada syarat dana komitmen sebesar 1 miliar dolar AS. Publik pun marah besar. Akhirnya, pemerintah terpaksa melakukan damage control dengan membekukan keanggotaan. Ini jadi pelajaran diplomasi yang sangat-sangat mahal. Di balik semua strategi ekonomi dan manuver geopolitik yang rumit tadi, ada harga yang paling mahal, yang tidak ternilai oleh uang. Harga nyawa manusia. Sekarang, mari kita lihat wajah sesungguhnya dari krisis ini dan pelajaran apa yang harus kita petik dari sana. Ketika konflik memanas dan jalur penerbangan ditutup, puluhan warga negara Indonesia terjebak di sana. Pemerintah langsung gerak cepat melakukan operasi evakuasi yang menegangkan dari Abu Dhabi, bahkan dari jantung konflik di Iran. Walaupun banyak yang berhasil pulang dengan selamat, ratusan lainnya, terutama para pelajar di kota Qom, masih terus dalam pantauan intensif. Dan inilah tragedi yang paling menyayat hati. Prakariko Pramudia, seorang prajurit penjaga perdamaian Indonesia, gugur. Beliau menjadi korban serangan artileri di Lebanon saat sedang bertugas. Kepergiannya adalah bukti paling nyata bahwa dalam sebuah konflik global, bahkan negara netral seperti kita pun bisa ikut menanggung duka. Beliau adalah martir perdamaian kita. Seluruh rangkaian peristiwa yang mengerikan ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar yang mendasar. Krisis ini adalah sebuah wake-up call, sebuah peringatan keras. Mungkinkah ketergantungan kita yang begitu besar pada impor energi fosil sebenarnya adalah ancaman terbesar bagi kedaulatan ekonomi dan politik bangsa kita di masa depan? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.